Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan Tabrani dan Qudai dan Abu Nuaim dan yang lainnya. Sedangkan kesahihan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam. Hadis ini menerangkan dua hal. Kesimpulan dari hadis ini adalah zuhud di dunia dan zuhud apa yang ada di tangan manusia. Hasil dari zuhud di dunia dan zuhud apa yang ada di tangan manusia adalah Allah, dan manusia akan mencintai kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, sesungguhnya hadis ini mengandung dua wasiat yang paling besar. Yang pertama, zuhud di dunia yang mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya. Dan yang kedua, zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia yang mendatangkan kecintaan manusia. Sedangkan zuhud di dunia, yang pertama, zuhud di dunia, maka banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang hal ini. Dalam surat Al-A'la kita hafal ayat bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kan tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan kehidupan dunia dan Allah menginginkan akhirat. Timbul lagi permasalahan, apa yang disebut dengan zuhud dengan dunia? Sungguhnya zuhud dengan dunia apa yang disebutkan oleh Yunus bin Maisarah. Apa kata beliau? Laisa az-zahadatu fid dunya bi tahrimil halali wala bi idha'atil mal. Bukanlah zuhud di dunia dengan mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Kan tapi zuhud di dunia an takuna bima fi yadillah awthaqa minka bima fi yadik. Wa ay yakuna haluka fil musibah wa haluka idza lam tusib biha sawaan wa ay yakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawa. Apa kata Yunus bin Maisarah rahimahullahu taala? Zuhud di dunia, orang yang zuhud di dunia adalah orang yang mana apa yang ada di tangan Allah lebih kuat menurutnya dari apa yang ada di tangannya. Dan yang kedua, keadaannya pada musibah dan keadaannya sebelum musibah menurutnya sama. Dan yang ketiga, orang yang memujinya atau yang mencelanya di dalam kebenaran sama. Sehingga Yunus bin Maisarah menafsirkan zuhud adalah permasalahan hati, bukan permasalahan badan. Zuhud bukanlah dengan pakaian yang tidak bagus atau dengan makan makanan yang tidak lezat, kan tapi zuhud adalah takwa, yang mana takwa ada di semuanya di dalam dada. Makanya Yunus bin Maisarah tadi menafsirkan tiga hal. Kita terangkan satu persatu, mudah-mudahan insyaallah taala. Pertama, hendaknya apa yang ada di tangan Allah bagi seorang hamba lebih kuat dari apa yang ada di tangannya. Dan jelas keyakinan ini muncul karena kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki yang Allah telah tentukan. Sehingga benar-benar terhunjam di dalam dirinya ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata di atas permukaan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezekinya.
Sering kali kita telah terangkan bahwa rizki tidaklah bisa didapat dari usaha kita dan juga tidak tertolak dengan tidak berusaha kita. Dan rizki telah ditulis di atas langit, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Sesungguhnya di langitlah rizki kalian dan apa yang telah dijanjikan. Makanya kebalikan dari permasalahan ini adalah perkataan Hasan. Apa kata beliau? Inna min dha'fi yaqinika an takuna bima fi yadika awthaqa minka bima fi yadillahi azza wa jalla. Sesungguhnya dari kelemahan yakin engkau kepada Allah, yaitu apa yang ada di tanganmu lebih erat dari apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dari permasalahan ini? Bahwa yang ada di tangan Allah lebih kuat, lebih erat daripada apa yang di tangan manusia. Atau dari menunjuk kelemahan seseorang atau tidak menunjukkan kezuhuran seseorang, dari apa yang di tangan dia lebih kuat daripada apa yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, harta yang ada pada dirinya, yang nampak saja, yang ada di dalam sakunya, itu lebih dia yakini daripada rizki yang nantinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Rizki yang Allah berikan nanti kepadanya. Sehingga sesuatu yang begitu erat yang ada pada dirinya, uang yang ada pada dirinya tersebut, harta yang ada pada dirinya itu, dia pegang kuat-kuat karena dia belum yakin kalau dia berikan kepada orang lain akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya hari-hari atau waktu-waktu yang saya tunggu turunnya rezeki ketika dikatakan bahwa di rumah saya tidak mempunyai gandum lagi. Bahwasanya ketika tidak mempunyai gandum di rumah, baru dia merasakan bahwa detik-detik rezeki akan muncul. Jadi apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang ada di tangan dia atau di rumahnya. Dan cerita-cerita tentang masalah ini sangatlah banyak, tentang masalah-masalah yang seperti ini. Sebagaimana dikatakan kepada Abu Hazim ketika ditanyakan, apa hartamu? Apa kata Abu Hazim? Saya mempunyai dua harta yang saya tidak takut kefakiran di dalamnya. Pertama, keyakinan kepada Allah, dan yang kedua yaitu putus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Sehingga di dalam sebuah doa, di dalam hadis mursal, Rasulullah SAW benar-benar berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebuah iman yang benar-benar menyentuh hatiku. Wa yaqinan sadiqan, dan aku memohon kepadamu agar engkau berikan keyakinan yang sebenar-benar yakin, hatta alam annahu la yamna'uni rizqan qasamtahu li, sampai aku yakin, sampai aku mengetahui bahwa tidak ada seseorang pun menghalangi sebuah rezekiku yang telah engkau berikan kepadaku. Waraddini minal ma'isyati bima qasamtali, dan berikan aku keredaan dari kehidupan yang telah engkau berikan kepadaku. Dan yang kedua, ini yang tadi, bahwasanya masalah rezeki dia lebih yakin apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala daripada pada dirinya. Pembahasan seperti ini sangat panjang sekali kalau seandainya kita bahas. Yang kedua, ya, seorang hamba jika seandainya ditibakan musibah di dunianya, dari hilang hartanya atau anaknya dan yang lainnya, dia lebih mengharapkan pahalanya daripada kekalnya harta tersebut. Jadi ketika hilang hartanya tersebut, tidak ubahnya baginya ketika tidak hilang harta, sama aja baginya. Ketika hilang orang-orang yang dia cintai, tidak ubah baginya dengan keberadaan orang-orang yang dia cintai di sisinya, sama saja baginya. Karena ketika dia meyakini hilang hartanya, ya udahlah, jika seandainya diambil oleh orang,
Mudah-mudahan orang yang mengambil tersebut adalah orang yang membutuhkan, sehingga saya mendapatkan pahala. Mudah-mudahan Allah nanti gantikan. Itu perkiraan sesuatu yang hilang baginya tersebut sama dengan uang tersebut tetap berada di sakunya. Itu kalau seandainya harta, rumahnya kebakaran. Ya udahlah, saya mengharapkan dari kebakar rumah ini saya bisa bersabar dan saya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala sabar. Bahwasanya tidak ubahnya baginya kebakaran dengan tidak. Kalau seandainya sudah begitu tingkat keyakinannya, berarti dia sudah mencapai tingkat keimanan yang hampir nyaris sempurna. Sehingga di dalam doa Rasulullah SAW yang sangat masyhur, Rasulullah SAW berdoa, Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina masa'ibat dunya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami yaitu rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi kami antara kami dengan maksiat kami. Jadi berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami rasa takut, yang mana rasa takut tersebut bisa menghalangi kami dari maksiat. Dan anugerahkan kepada kami taatan, yang mana dengan ketaatan tersebut kami bisa mencapai surgamu. Dan anugerahkan kepada kami keyakinan, yang dengan keyakinan tersebut bisa meringankan musibah yang menimpa kami di dunia ini. Musibah yang menimpa kami di dunia ini. Dan orang yang seperti itu berarti sudah berada pada tingkat zuhud di dunia. Baginya tidak masalah apakah Allah Subhanahu wa taala letakkan menjadi orang kaya raya atau menjadi orang fakir miskin. Dia tidak peduli Allah Subhanahu wa taala letakkan dia di rumah kayu atau Allah letakkan dia di rumah istana besar. Sebagian orang ketika diletakkan ke rumah kayu dia jazya, dia menggelepar. Dia tidak pede. Sudah mulai hilang-hilang. Kalau bujangan enggak pede sama akhwat. Nah, adalah jalan kaki apalagi pakai sepeda, malu-maluin aja. Enggak benar ini beginian. Pede aja. Jangan-jangan besok jadi presiden kan gitu. Jangan pula pede, sudah begitu pede, sudah itu dalam semua bidang kalah kan gitu masalahnya. Seorang hendaknya dalam masalah dunia sama baginya. Masalah kaya miskin itu bukan kemauannya, kemauan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini tadi doa tadi apa? Berikan kepada kami keyakinan yang meringankan kepada kami musibah dunia. Dan yang ketiga, yaitu tidak beda bagi seorang hamba orang yang mencela atau yang memujinya dalam menegakkan kebenaran. Selagi dia menegakkan kebenaran, hampir sama baginya orang memujinya dengan orang yang mencelanya. Wah, ini sudah luar biasa orangnya. Orang yang memujinya tidak membuat dia sombong, dan orang yang mencelanya tidak membuat dia berhenti dari menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena permasalahannya dia tidak berada lagi di dunia, dia sudah hitungannya hitungan akhirat. Hitungannya tidak lagi hitungan dunia. Orang kalau seandainya masih menghitung dunia, maka tidak akan sempurna tiga hal yang kita terangkan ini. Kan tapi kalau seandainya hitungannya sudah bersama Allah, sudah itu mainan yang dihitungkannya adalah surga, maka tidak beda baginya orang yang mencela dan orang yang memujinya. Bahkan kadang-kadang celaan lebih dia sukai daripada pujian. Dan ini orang-orang yang sangat langka hidup, yang berjalan di atas permukaan bumi seperti ini. Ini tiga hal. Kemudian masuk kita tentang zuhud. Zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Kita telah bahas zuhud terhadap dunia. Sekarang masuk kita zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia.
Kalau zuhud dengan dunia tadi, kita mendapatkan kecintaan Allah. Kalau zuhud dengan apa yang di tangan manusia, kita mendapatkan kecintaan manusia. Masalah hal ini adalah masalah yang sangat masyhur di kalangan para ulama untuk zuhud dari apa yang ada di tangan manusia. Karena pada dasarnya apa yang ada di tangan manusia dari harta dan semacamnya adalah sesuatu yang mereka cintai. Dan memang tidak layak bagi seseorang merampas apa yang dia cintai, meminta sesuatu yang dia cintai. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Dan terkhusus pada zaman sekarang ini, yang mana semua orang hitung-hitungannya adalah materi. Sudah jarang kita dapatkan orang yang zuhud, dalam artian zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Hitung-hitungannya semuanya materi. Dan orang pun berkelahi dan bertempur, bermusuhan dan semacamnya karena masalah UUD. Apa UUD? Ujung-ujungnya piti. Nah, hendaklah apa yang disebutkan oleh Hasan al-Basri, berkata, la tazalu kariman 'ala an-nas aw la yazalu an-nas yukrimunaka ma lam ta'ata ma fi aydihim. Bahwasanya orang akan selalu menghormatimu selagi engkau tidak mengambil apa yang ada di tangan mereka. Fa idza fa'alta dzalik, jika seandainya engkau lakukan hal ini, istakhaffu bika, mulailah mereka melecehkanmu. Wa karihu hadithaka, mulailah mereka benci terhadapmu. Wa abghaduka, dan mulailah mereka membencimu. Makanya hendaklah disumbat ketamaan seperti ini, tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia, dengan qanaah di dalam hidup. Pertama, qanaah di dalam hidup, dan yang kedua, benar-benar irit, benar-benar perhitungan di dalam mengeluarkan rezeki yang Allah telah berikan, terkhusus pada akhir zaman. Orang yang mubazir di dalam hidupnya, dia akan cepat meminta-minta kepada manusia. Kan, tapi orang yang mempunyai hitungan yang tepat, terutama ini orang-orang yang sudah berkeluarga, maka sulit atau akan lambat dia akan membutuhkan manusia kepadanya. Dan ini menunjukkan kalau seandainya kita ingin lepas, ingin zuhud dari tangan manusia, hendaklah kita mengembangkan sifat bekerja, hammam dan harith. Apa kata Rasulullah SAW? Asdaqul asma harith wa hammam. Sejujur-jujur nama adalah harith dan hammam. Harith bekerja, artinya bekerja, berladang. Hammam berniat, berangan-angan, bercita-cita, mempunyai strategi dan semacamnya. Seorang manusia yang baik, dia tidak lepas dari hal ini. Dia punya strategi, dia punya cita-cita, dia punya keinginan, dia punya bayangan ke depan, hari-harinya dia punya aturan, mainan dan semacamnya. Kemudian yang kedua, tidak hanya angan-angan yang dia pikirkan di sudut masjid atau semacamnya, kan, tapi dia melakukannya dengan bekerja keras. Jadi 3 hal untuk mengobati hal ini. Pertama, qanaah di dalam hidup.